Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Kadang ujian itu datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang kita panggil keluarga. Bayangin, seorang istri setia malah ditinggal di tengah jalan, tanpa uang, tanpa handphone, bahkan tanpa identitas. Semua karena ia menolak suaminya menikah lagi atas hasutan ibu mertua. Yuk kita mulai kisahnya. Namaku Alia, perempuan biasa yang percaya bahwa cinta sejati cukup untuk dua hati, bukan tiga. Aku menikah dengan Raka 3 tahun lalu. Ia pria yang membuatku yakin bahwa cinta yang tulus bisa mengalahkan segalanya, termasuk restu keluarga yang sempat berat. Tapi aku salah, ternyata cinta tak selalu cukup menghadapi ego dan ambisi orang lain. Sejak Bu Sari, mertuaku pindah ke rumah kami, suasana jadi dingin. Senyum Raka tak selembut dulu, tatapannya sering kosong, seperti ada jarak yang sengaja ia ciptakan. Aku mencoba memahami, berpikir mungkin ia lelah bekerja. Tapi kemudian, satu kalimat dari Bu Sari mengubah segalanya. Alia, perempuan zaman sekarang jangan egois. Kalau kamu mau menikah lagi, kalau suami mau menikah lagi, itu hak dia. Kamu istri ya baik, kamu istri yang baik harus rela berbagi. Aku terpaku. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menembus dada. Aku berusaha tersenyum sopan, tapi di dalam hati bergemuruh. Bu, saya menikah untuk membangun rumah, bukan untuk berbagi atap dengan wanita lain, jawabku pelan. Tatapan Bu Sari berubah tajam. Kamu terlalu sombong. Perempuan kayak kamu tuh gak bakal bisa buat Raka bahagia. Sejak saat itu, aku tahu aku sedang dijebak dalam permainan halus yang gak bisa dimenangkan dengan logika. Raka mulai berubah, mulai dari hal kecil, pulang lebih malam, jarang bicara, dan setiap kali aku menatapnya, ia mengalihkan pandangan. Ada jarak yang tak kasat mata, tapi begitu nyata. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. Mas, kalau ibu nyuruh mas menikah lagi, kenapa nggak jujur aja? Ia terdiam lama, hanya suara jam dinding yang terdengar. Alia, jangan bahas ini. Ibu cuma ingin yang terbaik buat kita. Aku menggeleng, menahan air mata. Yang terbaik, versi siapa mas? Ibu atau hati kita sendiri? Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit dinding. Di luar kamar, aku mendengar suara Ibu Sari berbisik keras kepada Raka. Kalau dia nggak mau nurut, kamu harus tunjukkan siapa kepala keluarga. Jangan lembek. Hatiku kecil bergetar, tapi aku tak mau menyerah. Esoknya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Aku masih berharap cinta kami bisa menyembuhkan semua luka. Tapi doa itu hancur pagi berikutnya. Saat aku menyiapkan bekal kerja, Raka menatapku tanpa ekspresi. Aku pamit ikut ibu keluar kota beberapa hari, tolong jangan hubungi aku dulu. Nada suaranya datar, aku mengangguk pelan. Tak ingin memperpanjang perdebatan, namun dalam hati ada firasat aneh, seolah akan ada masalah yang besar terjadi. Ketika mobilnya menjauh dari halaman, aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang dulu menjadi tempat bersandar. Aku gak tahu bahwa kepergiannya kali ini bukan sementara, bahwa di balik keheningan itu ia sedang menyiapkan pengkhianatan yang akan mengguncang seluruh hidupku. Aku hanya tahu soal satu hal, cinta yang kupeluk erat akan segera diuji oleh orang yang paling kucintai sendiri. Langit sore itu mendung pekat seperti menandai sesuatu yang buruk akan terjadi. Langit sore itu mendung pekat seperti menandai sesuatu yang buruk akan terjadi. Raka mengajakku ikut dengannya keluar kota. Kita jalan-jalan sebentar ya, biarin pikiran kita tenang. Katanya dengan nada datar. Aku mengangguk, mencoba, mencerna, percaya meski hatiku terasa aneh. Mobil melaju meninggalkan rumah, melewati jalan-jalan sepi di pinggiran kota. Selama di perjalanan, gak banyak kata berucap. Aku menatap jendela, melihat pepohonan bergoyang di terpa angin. Mas, kataku pelan, kita mau kemana? Ke tempat ibuku dulu, dia pengen kamu ikut, jawabnya singkat. Aku hanya mengangguk, tapi ada sesuatu dalam tatapannya, dingin, asing, seperti bukan Raka yang kukenal. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil terhenti di pinggir jalan yang sepi, di antara sawah dan ladang kosong. Turun dulu sebentar, katanya. Aku menurut, berpikir mungkin kami berhenti untuk beristirahat. Tapi ketika aku menoleh ke arah mobil, Raka sudah menatapku tanpa ekspresi. Maaf Alia, aku gak bisa lagi hidup sama kamu. Ibu bilang ini jalan terbaik.
Aku terdiam, gak langsung paham. Apa maksudmu, Mas? Namun jawaban itu gak pernah datang. Ia menutup pintu mobil, menyalakan mesin, dan pergi begitu saja. Aku berlari mengejar, berteriak, "Mas, jangan tinggalin aku, Raka." Tapi suara mesinnya tertelan oleh gemuruh hujan yang tiba-tiba turun. Dalam hitungan detik, aku basah kuyup, berdiri sendirian di tepi jalan tanpa arah. Aku merogoh saku. Tak ada handphone, tak ada dompet, semua barangku ada di mobil, hanya baju di badan yang tersisa. Hujan deras menampar wajahku, menembus rasa sakit yang gak bisa kuucapkan. Aku mencoba menghentikan motor yang lewat, tapi tak ada yang berhenti. Beberapa hanya menatap Iba lalu melaju pergi. Menjelang malam, aku bersembunyi di bawah jembatan kecil. Udara dingin menusuk, tubuh gemetar dan perut perih karena lapar. Aku menatap langit yang gelap, berbisik lirih, "Ya Allah, apa aku sejahat ini sampai Kau izinkan aku dibuang seperti ini?" Tangisku pecah, tapi di antara air mata itu, aku bertekad untuk tidak mati di tempat asing ini. Ketika fajar hampir menyingsing, sebuah motor tua berhenti di dekatku. Seorang perempuan paruh baya turun membawa termos air. "Mbak, kamu ngapain di sini? Basah kuyup gitu," katanya cemas. Aku hanya bisa menunduk, suaraku serak. "Saya ditinggal suami, Bu, nggak punya siapa-siapa." Perempuan itu menatapku iba. "Ya Allah, kasihan banget. Udah ikut saya aja ya, rumah saya nggak besar tapi aman. Namanya Bu Lilis, penjual nasi uduk di pasar kecil dekat situ. Ia memberiku handuk, pakaian hangat, dan sepiring nasi hangat." Malam itu di rumah kecil berdinding triplek, aku menangis bukan lagi karena kehilangan, tapi karena masih ada orang baik di dunia ini yang menolong tanpa pamrih. Aku berjanji pada diriku sendiri, mulai besok aku tidak akan lagi menangisi orang yang tega membuangku. Aku akan belajar berdiri di atas luka, meski harus merangkak, karena mungkin di tempat asing inilah Tuhan menulis ulang takdirku. Pagi pertama di rumah Bu Lilis terasa asing tapi menenangkan. Udara dapurnya dipenuhi aroma nasi uduk dan bawang goreng yang renyah. Ini sudah bangun sejak pukul 4 subuh, menanak nasi sambil bersenandung lirik. Aku duduk di pojok, masih canggung, tapi Bu Lilis tersenyum ramah. "Kalau kamu mau bantuin bungkusin ya, biar tanganmu gak bengong, hatimu juga cepat sembuh." Aku tersenyum malu dan mulai membungkus nasi uduk dalam daun pisang. Awalnya tanganku gemetar, tapi semakin lama aku terbiasa. Setiap suapan aroma nasi dan sambal kacang membuatku merasa hidup lagi. Mungkin inilah cara Tuhan menyembuhkan lewat kesederhanaan dan tangan-tangan baik. Hari demi hari aku membantu Bu Lilis berjualan. Kami berdua berdiri di pinggir pasar, menjajakan nasi uduk dengan senyum dan sapaan hangat. Kadang ada pelanggan yang sinis melihatku. "Perempuan kota jatuh miskin," begitu mereka bisikan, tapi aku gak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa bebas. Suatu pagi, datang seorang pelanggan tetap bernama Fahri, lelaki sederhana, berpakaian bersih, dan selalu sopan. Ia guru honorer di sekolah dasar dekat pasar. Setiap kali ia datang, ia selalu berkata, "Nasi uduk Bu Lilis paling enak karena dibungkus dengan ketulusan." Aku tertawa kecil, tapi setiap kata-katanya terasa menenangkan. Hari demi hari, ia jadi pelanggan tetap, dan lambat laun jadi teman bicara yang menyalakan harapan kecil di hatiku. Suatu sore, hujan turun deras. Aku dan Bu Lilis berteduh di teras warung sambil merapikan dagangan. Fahri datang basah kuyup, membawa payung cadangan. Saya lihat dari seberang. "Nanti pulangnya pakai payung ini ya," katanya sambil tersenyum. Aku menatap matanya sejenak. Ada sesuatu yang jujur di sana. "Kenapa baik sekali Mas Fahri?" tanyaku sopan. "Karena saya tahu gimana rasanya sendirian di tengah hutan hujan," jawabnya lembut. Malam itu aku menangis lagi. Tapi bukan karena luka, melainkan karena ada seseorang yang masih bisa membuatku merasa berharga tanpa harus memiliki. Bersama Bu Lilis dan Fahri, hidupku mulai punya warna. Aku membantu memperbaiki warung, menambah menu, bahkan membuat spanduk kecil bertuliskan "Warung Nasi Uduk" alia Lilis dari luka menjadi doa. Warung kami mulai ramai, rezeki mengalir perlahan tapi pasti. Aku membeli handphone murah hasil tabungan pertama, hanya agar bisa bicara dengan pemasok bahan. Tapi saat kubuka media sosial, sesuatu membuatku terdiam. Foto Raka dan ibunya muncul di beranda, sedang menghadiri acara pernikahan. Di caption tertulis, "Selamat untuk Raka dan Citra. Semoga sakinah, mawadah, warohmah." Dadaku sesak, bukan karena masih cinta, tapi karena akhirnya aku sadar, yang dulu kusebut rumah hanyalah penjara perasaan. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang melayani pembeli, Bu Lilis datang tergopoh-gopoh. "Mbak Alia,
Di luar ada nyelin kamu, katanya suamimu. Tanganku berhenti di atas bungkus daun pisang. Dunia seolah berhenti berputar. Untuk apa ia datang? Menyesal? Atau justru membawa luka baru? Di dada, debar tak teratur mulai tumbuh lagi, antara takut, marah, dan penasaran. Aku tahu pertemuan ini akan menentukan akhir dari semua kisah luka yang belum aku tutup. Sore itu, udara di pasar kecil tempatku berjualan terasa berbeda. Angin membawa aroma hujan yang belum turun, dan langit berwarna keperakan. Aku baru saja menata wadah sambal ketika suara langkah tergesa terdengar. Bu Lilis muncul dari kejauhan, wajahnya tegang. "Mbak Alia, di luar ada mobil hitam, isinya 2 orang, katanya mau ketemu kamu." "Aku kayaknya kenal wajah salah satunya," ujarnya pelan. Dadaku langsung sesak. Entah kenapa, tanpa melihat pun aku tahu siapa yang datang. Aku menghapus tangan yang masih berlumur sambal, melangkah keluar pelan. Dan di sana, di depan warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan warung nasi uduk Bu Alia dan Lilis, wajahnya tak lagi sehangat dulu. Iya Raka. Ia tampak lebih tua, lebih lelah. Di kursi roda di sampingnya Pusari duduk dengan selimut di pangkuan, menatapku dengan mata sayu namun tetap menyimpan sisa kesombongan. "Assalamualaikum Alia." Suara Raka bergetar. Aku menjawab lirih, "Waalaikumsalam." Beberapa detik lalu, tanpa suara, hanya angin sore yang berdesir di antara kami. Raka menarik napas panjang. "Aku salah, aku terlalu dengar kata ibu. Setelah kamu pergi, aku baru tahu arti kehilangan. Rumah itu dingin tanpa kamu." Aku menatapnya, hati beradu antara iba dan marah. "Kamu gak cuma kehilangan aku, Raka. Kamu juga kehilangan dirimu sendiri waktu memilih nurutin kebencian." Bu Sari tiba-tiba bersuara, suaranya serak. "Alia, ibu minta maaf. Waktu itu ibu sakit hati, takut anak ibu gak bahagia, tapi ternyata malah ibu yang bikin dia hancur." Aku menatap perempuan yang dulu menyingkirkanku. Tangannya gemetar memegang kursi roda. Ada perasaan lega, sekaligus getir. Aku gak lagi membenci, luka itu sudah berubah menjadi pelajaran. "Saya sudah maafkan, Bu, tapi bukan berarti saya akan kembali lagi." Raka menunduk, suara pecah. "Aku cuma pengen mulai lagi dari awal. Aku janji akan perbaiki semuanya." Aku menggeleng pelan, menatap papan kayu di warungku. "Aku udah mulai dari awal, Raka. Tapi tanpa kamu." Dari dalam warung, Fahri keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Tamunya disuguhi minum dulu ya," katanya sopan sambil tersenyum kecil. Aku memperkenalkan, "Ini Fahri, orang yang bantu aku waktu aku nggak punya siapa-siapa." Tatapan Raka kosong. Ia menatap kami berdua seolah baru sadar bahwa hidup terus berjalan bahkan tanpa dirinya di dalamnya. Bu Sari menangis terisak lirih. Raka menunduk dan aku tahu penyesalan itu nyata, tapi sudah terlambat. Kadang Tuhan sengaja menjatuhkan kita bukan untuk menghukum, tapi biar kita lihat siapa yang benar-benar akan menolong, kataku tenang. Mereka pamit dalam diam. Aku menatap mobil itu pergi sama seperti dulu, tapi kali ini tanpa air mata. Ketika hujan akhirnya turun, Fahri menatapku sambil tersenyum. "Kamu kuat sekali, Alia." Aku tersenyum balik. "Bukan kuat, Mas, cuma udah capek jadi lemah." Dan di bawah rintik hujan itu aku sadar, tikungan takdir yang dulu membuangku ternyata hanyalah jalan memutar menuju kebahagiaan yang sesungguhnya tamat.